Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, perkenalkan Ibu dengan Ibu Guru Ranggamaya dari SDN 1 Palimanan Barat, Cirebon. Nah, senang sekali hari ini Ibu Maya kembali menemani di pembelajaran edukasi di channel Santap Ilmu. Ya, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa dalam hati ya. Membaca doa, mulai. Selesai. Ya, anak-anak, langsung saja ya, kita akan belajar tentang mengukur panjang benda. Ya, di kelas 1 semester 2. Nah, anak-anak, kita akan mengukur panjang benda. Coba kita baca ya. Malosi adalah siswa paling tinggi. Menurut kalian, berapa kira-kira tinggi badan Malosi? Ya, kita bisa mengukur tinggi badan Malosi. Nah, kita bisa mengukur panjang benda. Kita bisa mengukurnya menggunakan benda-benda di bawah ini. Ya, lihat, coba kita amati gambar-gambarnya. Di situ ada beberapa macam cara mengukur panjang benda. Kita bisa menggunakan beberapa anggota tubuh kita. Misalnya, yang pertama itu jengkal. Coba kita lihat ini ya, jengkal. Nah, satu jengkal itu kita bisa mengukur dari ibu jari jempol sampai ujung jari kelingking. Lihat, jengkal tangan itu yang ada arah panah berwarna merah. Ya, kita itu harus mengukurnya dari ibu jari jempol sampai dengan jari kelingking. Ya, itu adalah satu jengkal. Lalu berikutnya yaitu telapak kaki. Kita juga bisa mengukur panjang benda menggunakan telapak kaki. Bagaimana? Ya, satu telapak kaki itu kita ukur dari ujung tumit sampai dengan ujung jari kaki. Itu adalah satu telapak kaki. Berikutnya yaitu kita bisa mengukur panjang benda menggunakan depa. Ya, depa, yaitu satu depa itu kita bisa mengukur panjang benda dengan dari ujung tangan kanan sampai dengan ujung tangan kiri. Ya, ketika direntangkan. Ya, seperti ini. Ini adalah satu depa. Ya, itulah beberapa macam anggota tubuh yang dapat kita gunakan dalam mengukur panjang benda anak-anak. Ya, misalnya kita bisa mengukur panjang papan tulis ya dengan menggunakan depa. Begini anak-anak, kita rentangkan kedua tangan dari ujung tangan kanan sampai ujung tangan kiri. Kita berpindah satu ya. Kita bisa praktek di dalam kelas ya anak-anak, seperti itu. Lalu, selain dengan menggunakan anggota tubuh, kita juga bisa menggunakan beberapa benda di sekitar kita. Misalnya apa saja ya yang dapat kita gunakan dalam mengukur panjang benda? Ya, kita bisa lihat di gambar ini, yaitu yang pertama ada stick es krim, lalu pensil, lalu koin, lalu sedotan, dan yang terakhir penjepit kertas. Nah, dari beberapa gambar itu kita bisa mengukur panjang benda. Bagaimana ya caranya? Nah, nanti kita akan mengetahuinya ketika kita membahas soal. Nah, seperti itu ya anak-anak. Jadi, dengan berbagai macam benda kita bisa mengukur panjang benda. Yang pasti kita itu harus mengukur panjang benda menggunakan satu jenis benda saja dan tidak boleh memakai beberapa jenis. Misalkan kita ingin mengukur panjang benda meja. Nah, kita mengukur panjang benda meja dengan menggunakan koin.
Misal, nah kita letakkan koin ini dari ujung meja sampai ke ujung meja lagi dengan menggunakan koin semua. Tidak boleh bermacam-macam. Misalnya ada koin, ada stik, lalu ada pensil. Kita ukur. Nah, itu tidak boleh karena panjang benda yang koin, pensil, dan stik itu panjangnya berbeda. Ya, seperti itu. Karena tidak boleh ya. Jadi harus satu jenis. Seperti itu ya anak-anak. Lanjut. Nah, bagaimanakah cara mengukur meja menggunakan sedotan? Coba lihat anak-anak, di sini kita akan mengukur meja dengan sedotan. Nah, perhatikan ada tanda silang dan tanda centang. Coba manakah yang paling benar mengukur meja dengan sedotan? Ya, ternyata yang paling benar ini adalah ya ini yang ada tanda centang hijau. Kenapa ya anak-anak? Coba cara mengukur yang benar itu yang pertama, mulai dari ujung benda. Dari ujung benda. Nah, nih dari ujung. Nah, sedangkan coba dilihat adakah yang tidak dari ujung benda? Ya, ternyata di sini ada nih. Makanya nih. Nah, di sini tidak sampai ke ujung benda. Jadi di sini masih ada jarak. Ya, coba lihat ya. Ternyata masih ada jarak ya. Nah, ini salah. Makanya diberi tanda silang karena tidak dimulai dari ujung benda. Tuh. Lihat ya. Benar ya? Lalu yang kedua, alat ukur rapat. Ya, coba kita bandingkan dengan yang ini. Ya, di sini sedotannya diletakkan dengan posisi yang rapat. Ya, rapat semua kan? Tuh, tidak ada jeda, tidak ada jarak. Sedangkan coba kita lihat yang di samping. Apakah di samping ini rapat? Wah, ternyata benar nih. Nih yang di sini dia tidak rapat. Tuh, masih ada jarak. Ya kan? Tuh, masih ada jarak. Makanya salah. Nah, yang ketiga, alat ukur tidak bertumpuk. Nah, coba kita bandingkan yang ini. Di sini apakah sedotannya bertumpuk? Nah, di sini sedotannya tidak bertumpuk karena semuanya diletakkan secara sejajar. Ya, di sini ada yang bertumpuk. Nah, ternyata di sini ada nih. Dia sedotannya bertumpuk, makanya dibilang salah. Lanjut. Nah, yang keempat, alat ukur tidak miring. Alat ukurnya tidak miring. Wah, ternyata yang di sini sedotannya diletakkan secara lurus, ya kan? Lihat, lurus. Ya, lurus. Sedangkan yang di sini, yang gambar ini, nah, sedotannya diletakkan miring. Nah, ini tidak benar ya. Karena harus diletakkan secara lurus, tidak boleh miring. Jadi itu ya anak-anak. Yang pertama, Ibu ulangi ya, dimulai dari ujung benda. Nih, ini salah nih karena tidak dimulai dari ujung benda. Ya, makanya di sininya kosong. Ini salah. Lalu alat ukur rapat. Nih, ternyata di sini juga tidak rapat, masih ada jarak, masih ada space kosong seperti itu. Lalu alat ukur tidak bertumpuk. Seperti ini ya, salah ya. Lalu alat ukur tidak miring. Nah, yang di sini ternyata sedotannya miring, jadi untuk mengukurnya salah. Jadi yang benar adalah yang ini. Ya, dia sedotannya diletakkan secara lurus, tidak bertumpuk, rapat, dan tidak miring. Maka akan menghasilkan berapa ya panjang meja dengan sedotan itu. Coba kita hitung berapa sedotannya. 1, 2, 3, 4. Jadi panjang meja adalah 4 sedotan anak-anak. Ya, betul ya? Ya, kalau sudah betul kita lanjut. Nah, bagaimanakah cara mengukur meja dengan jengkal tangan? Masih ingat ya, jengkal tangan yaitu dari ujung jari jempol sampai dengan ujung jari kelingking. Telapak tangan kita direntangkan seperti ini. Ya, kita ukur panjang meja dengan jengkal. Kita hitung, panjang mejanya adalah 1,
2, 3, 4, 5. Panjang meja adalah 5 jengkal tangan. Betul ya anak-anak? Di sini jengkal tangannya betul karena jengkal tangannya lurus. Terus di sini rapat, tidak ada space kosong. Dan juga jengkal tangannya tidak miring, di sini lurus, betul ya? Dan tidak bertumpuk. Itu ya. Berarti sudah benar cara mengukur mejanya. Nah, lanjut kita akan mengukur panjang buku. Nah, di sini mengukur panjang bukunya menggunakan stik es krim dan koin. Nah, kita lihat di sini panjang buku dengan menggunakan stik es krim itu ada berapa ya? Coba kita hitung stiknya, yaitu 1, 2. Jadi semuanya ada 2 stik es krim. Lanjut, yang ke berikutnya. Panjang buku menggunakan koin. Kita hitung dulu koinnya. Ya, di sini. Yaitu yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi panjang buku menggunakan koin adalah 12 koin. Ya, betul ya anak-anak. Masih ingat ya? Jangan sampai lupa anak-anak hebat. Kita harus betul-betul mengukur panjang benda. Lalu berikutnya. Nah, ternyata panjang buku, mengukur panjang buku dengan stik es krim dan koin itu berbeda hasilnya. Kenapa? Ya, karena panjang stik es krim dan koin itu berbeda. Ya, lebih panjang stik es krim dibandingkan dengan koin. Maka hasil pengukuran buku dengan stik es krim berbeda. Begitu hasilnya ya. Lanjut. Nah, kita bahas soal berikut ini. Yang pertama, hitunglah panjang benda berikut ini. Kita lihat di sini kita akan mengukur panjang benda pensil menggunakan penjepit kertas. Kita lihat ya, kita itu harus menghitung pensil dari atas sampai bawah pensil. Ya, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi semuanya ada 7 penjepit kertas. Gitu. Lalu yang kedua, di sini kita juga akan menghitung panjang sisir menggunakan penjepit kertas. Ya, lihat di sini penjepit kertasnya ada berapa ya? Yuk anak-anak kita hitung semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semuanya ada 6 penjepit kertas. Ya, lihat ya. Nih, dari ujung atas pensil sisir sampai ujung bawah sisir. Ya, ternyata ada 6 penjepit kertas. Lalu berikutnya di sini kita juga akan menghitung panjang gunting menggunakan penjepit kertas. Coba ya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya ada 5 penjepit kertas. Ya, nomor 1, 2, dan 3 ini kita menghitung dengan penjepit kertas ya. Nah, lalu yang keempat, nah, temukan tinggi hewan berikut ini. Nah, di sini ada hewan sapi dan hewan jerapah. Kita bandingkan kedua hewan ini berdasarkan tingginya. Manakah yang paling tinggi? Yang paling tinggi coba kita amati di sini. Nah, di sini ada tumpukan kotak. Kita bisa hitung masing-masing kotak pada hewan tersebut. Yang pertama, hewan sapi itu ada berapa kotak ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata ada 5. Nah, sedangkan yang jerapah di sini ada berapa kotak ya?
Ayo anak-anak hebat, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata jerapah ini memiliki 9 kotak. Nah, jadi kita bisa bandingkan kedua hewan ini. Manakah hewan yang memiliki tinggi, yang lebih tinggi? Badan yang lebih tinggi yaitu yang paling tinggi adalah jerapah karena dia lebih tinggi dan kotaknya itu ada 9, sedangkan sapi hanya ada 5. Berikutnya yang paling pendek sudah pasti yaitu sapi, ya kan? Karena lihat nih, tuh ternyata jaraknya jauh, sapi hanya sebatas leher jerapah. Jadi yang paling pendek itu sapi, ya. Dan juga angkanya cuma 5. Jadi di sini sudah paham ya anak-anak, antara jerapah dengan sapi mana yang paling tinggi dan mana yang paling pendek. Seperti itu. Lanjut. Nah, yang kelima ini kita akan mengukur panjang botol anak-anak, botol minuman. Coba lihat ya, di sini ada botol minuman yang berwarna biru. Nah, kita akan mengukur botol minum ini menggunakan stik es krim dan juga penjepit kertas. Ya, lihat di sini panjang botol minum menggunakan penjepit kertas itu ada berapa? Yuk anak-anak kita hitung bersama-sama. Yuk, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ya, jadi ada 7 penjepit kertas. Ya, lalu berikutnya menggunakan stik es krim. Stik es krim. Nah, kita lihat stik es krimnya ada berapa ya? Yang sejajar itu ada 1, ada 2. Berarti panjang botol minum dengan stik es krim itu ada 2. Begitu ya. Seperti itu. Coba, ada yang masih bingung? Ingat ya, kita harus betul-betul mengukur panjang benda dari ujung tutup botol minum sampai ujung bawah botol minum. Ya, harus sejajar, lurus. Seperti itu. Nah, berikutnya yaitu kita akan menemukan panjang pensil. Panjang pensil ini ada pensil A, pensil B, dan pensil C. Coba panjang pensil A ini ada berapa kotak ya? Nah, ternyata kita bisa hitung kotaknya satu-satu ya. Panjang pensil A di sini ada 1, 2, 3, 4. Wah, ternyata panjang pensil A ada 4 kotak. Ya, seperti itu. Lanjut. Panjang pensil B. Panjang pensil B, coba ya. Tuh, lihat ada yang di tengah itu. Yuk kita sama-sama hitungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sampai 8 saja ya. Karena ujung atas pensil hanya sampai sini. Ya. Hanya sampai sini, makanya kita berhenti di kotak ke-8. Ya, panjang pensil B sama dengan 8 kotak. Lanjut, panjang pensil C. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi panjang pensil C sama dengan 5 kotak. Seperti itu ya. Kita harus hitung satu demi satu kotak itu. Jangan sampai ada yang terlewat anak-anak. Ya, lanjut. Pensil A ini lebih titik-titik daripada pensil B. Coba mana pensil A anak-anak? Pensil A ini nih. Pensil A dengan pensil B. Coba. Lebih apa ya pensil A ini? Kita lihat panjangnya nih, dari
pensil A ujungnya sampai sini, sedangkan pensil A sampai sini. Ya, ternyata pensil A ini lebih apa ya? Iya, betul, lebih pendek dari pensil B. Ya, pensil A lebih pendek dari pensil B. Lanjut, pensil B lebih titik-titik dari pensil C. Coba kita lihat pensil B. Nah, sudah jelas ya dari gambar. Nah, panjangan mana? Ternyata pensil B itu lebih panjang dari pensil C. Kita lihat ya, pensil B lebih panjang dari pensil C karena dilihat tuh, kalau pensil B hanya 8 kotak, sedangkan pensil C hanya 5 kotak. Seperti itu. Ya kan? Tuh, pensil B 8 kotak, pensil C 5 kotak. Jadi pensil B lebih panjang dari pensil C. Lalu berikutnya, pensil yang paling panjang. Kita lihat, bandingkan dari angka ini, ada angka 4, 8, dan angka 5. Manakah yang paling besar angkanya? Maka dialah yang paling panjang. Ayo bandingkan 4, 8, 5. Mana yang paling besar? Iya, betul. Yaitu 8. Maka yang paling panjang adalah pensil B. Tuh. Lalu pensil yang paling pendek anak-anak. Pensil yang paling pendek, dilihat anak-anak, coba kalian lihat angkanya. Bandingkan manakah yang paling kecil angkanya di antara pensil A, pensil B, dan pensil C. Coba lihat, 4, 8, 5. Oh, ternyata yang paling kecil itu 4, Ibu Guru. Betul, jadi pensil yang paling pendek adalah pensil A. Betul. Nah, terakhir, setelah kita membandingkan panjang benda pensil, kita akan mengurutkan panjang benda dari yang paling pendek. Coba amati panjang benda pensil A, B, dan C. Manakah yang paling pendek dulu? Yang paling pendek itu kita mulai dari apa? Coba lihat dari angka ini, mana yang paling kecil? Ya, betul, yang paling kecil adalah 4, yaitu panjang pensil A. Lalu berikutnya setelah 4, 5, betul, panjang pensil C. Lalu 8, yaitu panjang pensil B. Jadi urutan pensil dari yang paling pendek adalah pensil A, pensil C, lalu pensil B. Seperti itu ya anak-anak hebat. Apa Ibu Guru kecepatan nih ngajarnya? Coba kalian amati baik-baik ya. Seperti itu. Lanjut. Nah, kita juga akan mengukur jam tangan menggunakan penjepit kertas anak-anak. Coba amati apakah ada perbedaan dari soal yang sebelumnya. Wah, ternyata ada yang berbeda, Ibu. Di sini panjang jam tangan dengan panjang penjepit kertasnya berbeda. Apakah betul? Coba kita lihat. Berapakah panjang jam tangan ini jika kita mengukurnya dengan penjepit kertas? Coba, jam tangan ini ujungnya cuma sampai sini. Betul, dari ujung. Ya, lalu jam tangan yang sebelah sini hanya berhenti di penjepit kertas yang berwarna biru, tidak sampai yang berwarna pink. Ya, hanya sampai di batas warna biru. Ya, seperti itu. Karena berhentinya di sini. Jadi, awas, hitungnya jangan salah. Kita harus teliti. Yuk, yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata berhenti di warna biru itu berhenti di angka 7. Jadi panjang jam tangan itu ada 7 penjepit kertas.
Berikutnya yang ke-8. Kita lihat di sini sendoknya. Wah, hampir sama ya seperti soal yang bertujuh. Kita lihat dulu ujung atas sendok sampai ujung bawah sendok. Wah, ujung bawah sendok ini berada di posisi penjepit warna hijau, dan ujung atas sendok ini di penjepit warna kuning. Kita lihat, hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai di situ saja, sampai di penjepit warna kuning, tidak sampai ke hijau atau pink, tidak, karena ujung sendok berhenti di warna kuning anak-anak. Jadi panjang sendok itu berapa? Iya, betul, ada 8 penjepit kertas. Berikutnya ini ada gambar tentang tempat pensil. Tapi kita lihat di sini, kita mengukur panjang tempat pensilnya, mengukurnya dengan berbagai macam benda. Tidak hanya satu, ada koin, ada stick, dan juga ada penghapus. Coba apakah bisa ya? Apakah cara mengukur kira ini benar? Di awal ibu sudah ingatkan, ketika kita akan mengukur panjang benda, kita hanya bisa menggunakan satu jenis benda yang sama. Ya, seperti itu. Tetapi di sini ada koin, ada stick, ada penghapus. Ini sudah pasti tidak benar, ya. Jelaskan alasan kalian. Alasannya, ya, kira mengukur dengan benda yang berbeda, dan benda tersebut mempunyai panjang yang berbeda. Ya, betul, karena panjang koin, panjang stik es krim, dan panjang penghapus itu berbeda. Maka tidak bisa digunakan untuk mengukur panjang benda. Seperti itu. Jadi apa ya saran kalian untuk kira? Ya, sarannya kita harus mengukur benda dengan menggunakan benda yang sama. Misalnya seperti pada soal nomor 7 dan nomor 8. Ya, kita bisa mengukur panjang jam tangan, panjang sendok dengan menggunakan penjepit kertas. Hanya menggunakan satu jenis benda. Benda apa saja yang ada di sekitar kita? Banyak sekali ya. Apakah kita bisa menggunakan anggota tubuh, atau kita bisa menggunakan benda-benda di sekitar? Bisa saja ya. Yang pasti kita harus mengukurnya dengan benar. Ya, seperti itu anak-anak. Sampai di sini sampai di sini apakah ada yang masih kebingungan? Semoga semuanya mengerti ya. Ya anak-anak, ternyata tidak terasa ya pembelajaran bersama Ibu Maya sampai di sini. Ya, terima kasih anak-anak hebat sudah mengikuti, sudah menonton channel Santap Ilmu bersama Ibu Maya. Terima kasih, semoga anak-anak semua tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajarnya ya. Jangan menyerah, terus semangat. Walaupun kita belajar di rumah, tetap semangat maupun belajar di rumah atau di sekolah, seperti itu. Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan membaca doa hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di channel Santap Ilmu berikutnya. Sampai jumpa anak-anak. Terus dukung channel Santap Ilmu dengan like, subscribe, dan share konten-konten kami ke teman-teman kamu ya. Sampai bertemu di konten berikutnya. Ayo belajar di Santap Ilmu.